Halo teman-teman dan halo semuanya. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang produktivitas. Sebelum aku lanjut ke materi yang ingin aku jelaskan, aku ingin mengenalkan diri lagi, yaitu aku Maria Angelina Anggreni. Aku dari Fakultas Pendidikan Bahasa Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aku Psikologi Organisasi dengan dosen pengampu Pak Andreas. Nah, di materi aku ini, produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah kata sifat yang diberikan pada sesuatu yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Jadi kayak kita harus melakukan hal-hal yang positif yang kita bisa kerjakan dan kita hasilkan dari penghasilan apa yang dari kita lakukan, itu bisa menjadi penghasilan yang berupa uang atau penghasilan yang menguntungkan untuk orang lain dan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, di materi produktivitas aku akan menjelaskan dari pengertian, penghambat produktivitas karyawan, dan tips produktivitas untuk diri kita sendiri. Yang pertama, pengertian produktivitas. Produktivitas adalah faktor mendasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing dalam sebuah perusahaan atau sesama individu. Secara garis besar juga, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem atau suatu perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, pengertian produktivitas menurut beberapa ahli juga mengemukakan produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari kekurangan yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan itu sendiri. Produktivitas itu hakikatnya juga mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dilakukan atau digunakan. Semua sumber daya itu sendiri seperti ada sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produk barang atau jasa itu sendiri. Sarana atau sumber-sumber yang digunakan itu contohnya tenaga kerja, terus biaya, peralatan atau mesin, cara kerja, pemasaran dan pelayanan, termasuk dalam hal lainnya itu adalah waktu. Nah, dalam menurut ahli lain juga, yaitu dari Sedarmayanti 2001 halaman 58, dia mengemukakan produktivitas memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas dan efisien. Dimensi efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang dimiliki oleh orang atau kerja itu sendiri. Sedangkan dimensi efisien berkaitan dengan upaya yang membandingkan masukan dengan realisasi penggunaan atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Jadi mereka untuk dimensi efisien ini selalu ada perbandingan entah dari hal yang positif maupun hal yang buruk. Lalu materi yang kedua itu penghambat produktivitas. Kira-kira penghambat produktivitas itu apa aja sih selain malas, terus tidak mempunyai manajemen waktu yang baik, terus kalau misalkan kita yang terlena atau kita orang yang lupaan, kita tidak buat agenda untuk diri kita sendiri atau menjadwalkan agenda sehari-hari untuk hari berikutnya. Nah, dari materi yang aku dapat dan aku temukan,
menghambat produktivitas karyawan itu sendiri itu ada di multitasking. Di zaman sekarang tuh kita emang dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat dan tepat ya. Walaupun dari kita sendiri beberapa masih ada yang merasakan kayak kita terlalu dipaksa untuk bekerja cepat, padahal kita sudah secepat mungkin. Mungkin caranya dengan melakukan beberapa pekerjaan secara bersama-sama atau multitasking. Jadi kayak misalkan bos kalian nih nyuruh kalian untuk mengerjakan dokumen A, terus tapi ditumpuk lagi oleh teman atau dari organisasi lain untuk mengerjakan file B dan C dan seterusnya. Nah, banyak orang juga berpendapat multitasking merupakan langkah cerdas untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal dalam tempo singkat. Namun kenyataannya multitasking itu dapat menghambat produktivitas kita atau individu lainnya, karena multitasking membuat kita bekerja lebih berat dari biasanya atau dari di luar kemampuan kita. Lalu penghambat produktivitas kedua itu sering menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan ini sangat buruk ya, karena semakin kita sering menunda, semakin juga pekerjaan yang kita tumpuk dan dapat menurunkan produktivitas kita. Kalau misalkan kita menunda malam ini kita harus lembur, selagi kita masih bisa dan emang masih ada waktu banyak, ya lakukan malam ini supaya besok tidak menumpuk tugas-tugas yang lain. Seperti itu. Karena menunda juga akan menyebabkan hal seperti rasa malas, bosan, lelah, banyak pikiran dan lainnya. Yang ketiga ada perfeksionis. Nah, bisa dibilang nih orang yang memiliki sifat ini atau sikap perfeksionis ini merupakan orang yang mempunyai keegoisan tinggi, di mana semua hal harus mengikuti apa maunya dia atau cara kerjanya dia. Kayak misalkan kita mendapat bos perfeksionis, hari ini harus selesai juga, mau kamu lelah atau kamu tidak ada waktu untuk lembur, atau misalkan kamu mempunyai masalah yang harus dilakukan dulu dan pekerjaan itu bisa ditunda untuk beberapa hari, tapi orang perfeksionis ini atau bos ini tidak menerima pendapat atau keperluan alasan yang Anda berikan. Nah, di sini juga bisa membuat dirinya dia sendiri itu tidak bisa menemukan pribadinya seperti apa. Itu apa yang benar-benar mereka suka, sulit menerima kesalahan, sering menyalahkan diri sendiri, lama menyelesaikan pekerjaan, dan paling berbahaya itu bisa membuat dirinya orang perfeksionis itu stres atau depresi, karena orang lain tidak mau mengikuti dirinya atau dianya juga tidak bisa mengerti dirinya sendiri. Lalu yang keempat, mengeluh. Ketika kita menemukan kesulitan atau ketidakpuasan dalam keadaan sedih atau sesuatu yang tidak diinginkan, biasanya akan tanpa sadar kita akan mengeluh. Sebenarnya juga kebiasaan ini dapat menghambat produktivitas kerja atau produktivitas diri kita sendiri. Kebiasaan ini juga akan memberikan dampak buruk seperti kayak suasana hati yang buruk dan emosional yang naik turun, kayak seperti bad mood atau moodian seperti itu. Dan ini akan berdampak juga menyelesaikan tugas-tugas dengan berat hati atau tidak mau menyelesaikan tugas dengan senang hati, atau tidak bisa menyelesaikan tugas tanpa sadar kalau itu kewajibannya tapi dengan berat hati. Nah, sekian dari penghambat produktivitas karyawan menurut
aku temukan. Nah, yang ketiga itu tadi tips meningkatkan produktivitas diri. Ini bisa untuk meningkatkan produktivitas diri kita sendiri dan untuk pekerjaan kita, karena kalau misalkan produktivitas diri kita baik, sudah pasti produktivitas kerja kita atau produktivitas kita yang lainnya akan teratur dan mempunyai tataan yang baik. Gitu. Sebelum kita memahami produktivitas diri kita juga harus bisa memahami cara kita gimana untuk memotivasi diri kita sendiri agar lebih produktivitas. Untuk mempertahankan produktivitas itu juga sangat sulit, karena kalau misalkan kita mempunyai produktivitas yang tinggi, kita harus mencapai kesuksesan yang tinggi juga. Nah, ada beberapa meningkatkan produktivitas diri, aku ada 5 tips untuk meningkatkan produktivitas diri. Yang pertama, merencanakan tujuan jangka pendek dan panjang. Hidup pasti itu kan jadi lebih produktif kalau misalkan kita punya tujuan jangka pendek dan panjang, seperti kita punya main goals yang kita ingin kejar atau ingin kita lakukan dan kita tulis. Misalkan contohnya aku punya 3 main goal. Yang pertama yaitu aku ingin sukses, yang kedua aku ingin mempunyai pekerjaan yang tetap dan baik, dan yang ketiga aku ingin mempunyai tempat tinggal dan rumah yang ingin aku tata sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Dan contoh lain itu contohnya kalau misalkan kamu atau aku fresh graduate memiliki tujuan jangka pendek untuk lekas bekerja dan mencapai kebebasan finansial, atau contohnya kita ingin bekerja karena ingin mempunyai uang atau hasil jeripayah kita sendiri untuk ditabung atau untuk kita bisa foya-foya atau apa yang kita inginkan itu. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya adalah mengumpulkan modal bisnis selama 5 tahun bekerja agar bisa merintis bisnis secara mandiri. Jadi pastikan juga tujuan realistis dan bisa dicapai sesuai target yang ingin kamu lakukan dan ingin telah kamu tentukan. Dan yang kedua, produktivitas pada proses bukan hasil. Nah, hasil itu pasti tidak akan mengkhianati proses itu sendiri, tapi keyakinan tersebut adalah bentuk motivasi diri sendiri yang harus kita lakukan dan kita kejar atau bisa kita hayati. Meskipun tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi yang kamu mau, proses yang kamu jalani pasti sudah cukup memberikan banyak keringat, wawasan baru, pengalaman berharga untuk masa depan. Tips yang ketiga, menemukan alasan sebelum melakukan sesuatu. Nah, kamu harus sering bertanya kepada diri kamu sendiri atau self grounding untuk diri kamu sendiri. Mengapa kamu harus melakukan ini? Mengapa kamu harus mempunyai apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu harus bekerja untuk mendapatkan itu? Itu juga bisa berbicara dengan diri sendiri seperti itu bisa memotivasi diri kamu sendiri juga, membantu kamu untuk berpikir lebih logis dan menemukan alasan yang mendasari tindakan kamu. Dengan demikian juga kamu akan lebih yakin dengan setiap tindakan dan menghindari hal-hal yang tidak penting ketika hendak mengambil keputusan nanti. Dan yang keempat, selalu berpikir positif. Ini penting banget, karena kalau misalkan kita berpikir negatif, contohnya seperti kita selalu bilang kita tidak bisa, atau aku tidak bisa, aku tidak akan pernah berhasil, aku tidak mengerti,
tanpa ada usaha, seperti kata aku harus bisa. Dan kalau misal pun aku tidak mengerti, aku harus bertanya kepada orang lain supaya bisa mengerti dan mengerjakan atau melakukan hal itu lebih gampang. Nah, selalu berpikir positif itu sendiri adalah salah satu kunci untuk hidup produktif dan meraih kesuksesan. Jangan mempunyai sifat pesimis dulu sebelum mencoba sesuatu yang baru, karena kamu tidak akan tahu usaha kamu kalau kamu tidak berpikir positif. Dan tips yang terakhir itu tidak menunda pekerjaan meskipun sedang mempunyai suasana hati yang panas atau sedang bad mood. Karena menunda pekerjaan ini seperti yang tadi aku jelaskan di awal, itu akan menyebabkan rasa malas, rasa berat hati untuk mengerjakan sesuatu, dan bisa menumpuk pekerjaan yang seharusnya kamu kerjakan bisa lebih awal dan di akhir kamu bisa istirahat, tapi di waktu istirahat kamu harus mengerjakan pekerjaan yang kamu tunda, seperti itu. Nah, begitu beberapa materi yang saya jelaskan. Nah, sebagai penutup, saya memberi kesimpulan secara garis besar, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem atau suatu perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam meningkatkan produktivitas itu sendiri, sumber daya manusia menjadi elemen penting yang harus diakui dan diterima. Produktivitas akan menjadi faktor mendasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing dalam perusahaan besar itu sendiri dan diri kita sendiri. Tidak hanya itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam ruang lingkup organisasi itu sendiri. Dengan mempraktikkan cara menghitung produktivitas, perusahaan atau diri kita sendiri bisa mendapatkan informasi yang dapat kita olah sebagai bahan evaluasi efisien untuk diri kita sendiri dan sumber daya perusahaan yang kita punya nanti. Sekian penjelasan materi yang saya berikan. Jika ada salah kata dan materi yang kurang jelas, mohon dimengerti dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.